Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Rahmafianti, nomor pokok mahasiswa 2003010077. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik, mahmudah, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela, mazmumah. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni, dikembangkan oleh para ulama salaf as-sholih dengan menerapkan metode-metode tertentu. Menurut para sufi, pengembangan tasawuf akhlaki dibangun sebagai dasar latihan kerohanian dengan tujuan mensucikan hati dan mengendalikan hawa nafsu sampai ke titik terendah, sehingga nantinya tidak ada penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Para sufi menyusun beberapa tahapan sistem yang meliputi tahali, dan tajalli. Di dalam tasawuf akhlaki dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahali. Tahali adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka, suudzon, ujub, hasad, riya, gadab, dan sejenisnya. Sebagian sufi berpendapat bahwa perbuatan maksiat merupakan najis maknawiyah yang bisa menghalangi kedekatan hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu, sifat-sifat nafsu dalam diri harus dimusnahkan agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa. Selanjutnya, setelah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa atau disebut tahali. Pada tahap ini, seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji, sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Selain itu, juga menjalankan ketentuan syariat agama seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan berhaji bila mampu. Dengan demikian, apabila seseorang telah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan mulia, taat, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lama-kelamaan hati pun akan menjadi bersih. Yang ketiga yaitu tahap yang terakhir adalah tajalli, yang berarti tersingkapnya nur gaib. Di tahap ini, seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku-perilaku baik yang telah dilakoni pada tahap tahali tidak luntur begitu saja dan bisa terus berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis para sufi. Ajaran-ajarannya cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi yang lain. Bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jika tasawuf akhlaki berfokus pada pesucian jiwa, tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui amalan lahiriah maupun batinnya. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf amali adalah ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat, yang meliputi menjauhi sifat-sifat tercela, mengutamakan mujahadah, menghadap Allah dengan bersungguh-sungguh dan memutuskan hubungan dengan lainnya. Apabila dilihat dari sudut amalan dan ilmu yang dipelajari, terdapat 4 aspek yang harus dipelajari dalam aliran tasawuf, yaitu amali, syariat, thariqat, dan ma'rifat. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan yang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.